Silakan, Bu. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan di Koinonia malam ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, terangi hati pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan Pastor Paul boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau juga berkati Pastor Paul Tuhan, bila semua hikmat yang daripada-Mu yang memperkatakan firman-Mu melalui Pastor Paul. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Silakan Ibu Yohana. Wahyu 13 ya kan, Bu? Iya. Akhirnya belum ditampilkan ya, Akira Oscar ya. Ya, lagi diproses. Kejadian akan saya 11. bacakan itu sudah. Kejadian 11 ya. Iya, kejadian 11. Yang pertama Wahyu 13. Kejadian dulu ya, Pak? Iya. Oh ya, kejadian 11 lalu Wahyu 13. Iya, berarti Pak Edi Supriyono dulu ya. Iya, Bu. Pak Edi Supriyono silahkan membaca kejadian pasal 11. Oke, terima kasih Bu Santi. Kejadian 11, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Apaksad, dan tahun setelah air bah itu, Sem masih hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Setelah Selah masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakkan Eber, ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki, anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu. Dan ia memperanakkan anak-anak
lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun. Setelah ia memperanakkan Terah, ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya. Istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Demikian firman Tuhan. Silakan Ibu Yohana. Iya, Bu. Wahyu 13. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang-binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepala binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan,
barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah disembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu tanda binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahinya mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desa erbah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mana itu ya? Mereka Selesai, Bu. Hanya satu pasal saja. Itu Wahyu pasal 14 yang dibaca barusan. Terima kasih, Bu Yohana. Ya, Oke, hari ini kita belajar lagi ya, yang sudah lama. Dulu pernah kita membahas, tapi belum selesai ya, tentang ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah yang didengung-dengungkan itu udah. Seakan-akan udah nggak ada ceritanya lagi ya, saudara ya, ekonomi syariah. Coba saya sharing sedikit ya, yang dulu pernah kita bahas ya. Jadi Yusuf Kalla kan, waktu cerita ini kan ceritanya Yusuf Kalla sama Ma'ruf Amin ini ya, getol-getolnya bikin bank syariah terbesar di muka bumi ini. Wah, pokoknya maunya Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di muka bumi ini. Tapi nggak akan berhasil ya, karena ekonomi syariah itu di seluruh dunia sudah gagal. Ya, ekonomi syariah di seluruh dunia itu sudah gagal, saudara. Nah, sebenarnya apa sih ekonomi syariah itu yang diinginkan? Ternyata ekonomi syariah itu berasal dari dari kultur Babilonia, yaitu apa? Satu sistem seluruh dunia, satu sistem ekonomi, ya kan? Satu bahasa, ya kan? Bahasa Arab kan? Semua sistem ekonomi menggunakan bahasa Arab, saudara. Maunya satu bahasa, satu mata uang, satu bahasa, satu mata uang, satu sistem yang digunakan sistemnya Islam, ya. Sistemnya Islam bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tapi berdasarkan dari apa yang sudah ada, lalu dihajarkan ya Islam yang paling benar Al-Quran pokoknya, lalu dipaksakan seluruh dunia ikut ini. Padahal Al-Quran sudah absurd, sudah invalid, saudara. Nah, itu yang mau dilakukan ya.
bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat lalu dibangunlah sebuah sistem ekonomi, tetapi sebuah sistem yang dipaksakan dari Al-Quran, dipaksakan ke dalam masyarakat. Nggak akan berhasil. Makanya ekonomi syariah di seluruh dunia itu gagal, saudara ya. Nah, saya kasih ininya ya. Dulu ini kita pernah membahas ini ya, lihat ya, namanya Quran Timur ya, Quran Timur. Ya, Quran Timur ini, Timur Quran ya, Timur Quran ini seorang ekonom dari Turki ya, dia banyak mengkritik tentang kebijakan ekonomi Islam ya. Lihat ya, Genesis Islamic Economic Chapter in the Politics of Muslim Identity ini ya, the 20th century has been ya, abad ke-20 menjadi saksi ya, di mana emergence tiba-tiba muncul kembali Islamic ekonomi atau ekonomi syariah itu saudara ya. Of all economic, the Muslim faith only a small minority known as Islamic economists identify with some variant of this new doctrine. Ya, doktrin ini ada socially significant if only because advanced sprawling headline grabbing movement known as political Islam, Islamic fundamentalism, simply Islamisme. Ya, politik Islam, Islam fundamental atau Islamisme. Ya. Nah, terus ya, the declared purpose of Islamic economic identify and establish an economic order that conform to Islamic scripture and tradition. Jadi ekonomi syariah atau Islamic economy ini didasarkan dari Quran ya. Its core position took shape in the 1940s and 3 decades later efforts to implement them were underway in dozens of countries seperti Pakistan, Malaysia ya, dan di mana-mana ya running central Islamic tradition. Di Malaysia gagal ya saudara ya. Bank syariah itu rugi ya di Malaysia. Terus Pakistan sudah bangkrut ya saudara, dan di berbagai tempat. Nah, inilah si Timur Quran, ya, orang Turki, ya orang Turki, tapi dia tinggal di Amerika. Dia profesor ekonomi dan political and cultural family professor Islamic Studies di Duke University. Ya. Ini kita pernah bahas ini ya saudara, kita nggak usah berat-berat bahasnya, ini dulu bahasnya kan sama rame-rame dulu ya. Saudara, kritik ya, ekonomi Islam itu telah diremehkan ya, karena inkoheren, nggak hubungan lagi, sudah tidak bisa up to date lagi saudara. Sistem ekonomi Islam itu di dalam dunia yang maju itu akan kepontal-pontal. Tetapi itu yang mau didirikan oleh antikris, oleh para orang-orang Islam ini dengan sebuah ideologi yang cukup gila saudara ya. Tidak boleh ada perbankan lagi, tidak boleh ada mata uang ya. Perbedaan mata uang itu nggak boleh ada tuh saudara. Dan itu nanti akan mengalami hal-hal seperti nanti di zaman antikris akan kembali, di mana tidak ada mata uang yang perbedaan mata uang ya, kurs, tidak akan ada perbedaan kurs lagi. Karena perbedaan kurs ya termasuk riba saudara ya. Forex, bank, perbankan ya, deposito, itu semua adalah riba. Ya, foreign value the money itu indeks itu juga riba ya. Nah, menjadi campur ide populis dan sosialis dalam teori tidak lebih dari kontrol negara yang tidak efisien terhadap ekonomi dan beberapa kebijakan redistribusi yang hampir sama dengan tidak efektifnya dan praktiknya. Hanya retorika saja dalam konteks politik regional ya. Karena mereka intinya Islam itu pengen menguasai Islami dan ya, tetap pakai dirugikan ya. Nah itu ceritanya itu ya. Uangnya ada banyak sekali ya. Banyak ya. Ini saya nggak perlu ulangi lagi. Intinya pokoknya ini gagal ya. Nah ini ya. 5 reasons why Malaysia Islamic banking sector is taking off ya saudara ya. Wah kelihatannya Malaysia approach to Islamic finance has seen sector go from strength to strong. Katanya ya. Karena si Allah wow. Membangga-banggakan ya, tetapi tetap rugi ya saudara ya. Nah. Jadi Islamic ekonomi itu tetap nggak bisa gagal ya, di seluruh dunia itu gagal, nggak ada yang sukses ya saudara ya. Nah saudara, kita mau belajar tentang ini ya tadi Babel ya.
Babel ini sebenarnya ada sebuah metafora ya, saudara ya. Tetapi juga literal, simbolik, tetapi ada simbolik ya, simbol kesombongan, simbol dari kesombongan, kebebalan, perlawanan, atau pemberontakan kali lebih tepatnya, simbol pemberontakan ya, simbol dari pemberontakan manusia. Dan dikatakan Abraham pun berasal dari Babel loh saudara, Abraham itu. Artinya apa? Disuruh pergi dari sana. Nanti ya kan firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari Ur Kasdim, dari tanah ayahmu, ya, dan pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepada kamu. Abraham disuruh pergi. Nanti dalam Wahyu 18, pergilah dari Babel. Disuruh pergi dari Babel, saudara ya. Pergi dari ini, ya. Simbol kesombongan manusia bikin menara yang tinggi, kita mau nyari Tuhan. Kurang ajar nih Tuhan, kenapa kita sial ini? Ya kan? Simbol kebebalan, saudara ya. Di mana namanya Babel, bebal, dibolak-balik ya. Memang di situ adalah kebebalan. Kebebalan itu orang tidak mau ya mencari Allah, melainkan memberontak melawan Allah. Ya, kebebalan itu. Makanya Babel itu, ya, si Raja Babel itu adalah simbol dari dunia orang mati, saudara ya. Simbol spirit dunia orang mati, di mana di situ orang-orang dipaksa untuk ya menyembah dari roh spirit Babel itu, yaitu spirit Babel itu Helel ben Shaka, di mana manusia memuliakan dirinya sendiri, ya kan? Di mana manusia akan mulai menyombongkan dirinya sendiri. Oh, tapi Islam rendah hati. Enggak, saudara ya. Islam itu adalah orang-orang ya yang tidak pernah mau merendahkan hatinya. Mereka ada namanya semangat muruah. Kalau kesenggol mereka itu bisa bacok-bacokan, saudara ya. Anda lihat Islam dimanapun juga, kalau sudah prinsip bacok-bacokan mereka, saudara. Kalau sudah mazhab, ya kayak orang Madura juga sama ya. Kalau sudah mazhab prinsip masalah bacok-bacokan. Nah itulah simbol kesombongan, kebebalan, pemberontakan, dan sebagainya ya. Dan di situ simbol juga kekacauan, chaos. Akibat dari ini adalah chaos, saudara ya, dan kematian. Ya kan? Hukuman yang paling mengerikan bagi orang Israel kan waktu bait sucinya diruntuhkan ya. Dan mereka dibuang ke Babilonia. Ya kan? Di Babel itu, karena Babel ada pusat peradaban dunia, saudara ya. Dari Babel, dunia ini peradaban dunia itu mulai dari Babel tadi, kejadian 11 itu, mulai peradaban dunia. Ya kan? Mereka mempunyai satu sistem, ya. Nah, seluruh agama dunia, ya Babel ini kan sumber ya. Babel ini, atau Babilonia ini adalah pusat tradisi. Nah ya, jangan tradisi dulu, pusat dari agama dunia. Semua agama, Zoroaster, Hindu, Buddha itu dari Hindu, Hindu dari Zoroaster, Zoroaster itu dari Babilonia. Islam itu asal muasalnya dari Zoroaster ya. Makanya Ka'bah itu bangunan Zoroaster tuh. Ka'bah itu bangunan Zoroaster. Pakaian yang digunakan untuk naik haji itu pakaian Zoroaster. Ya, pusat agama dunia. Cirinya selalu ada menara, selalu ada tasbih, selalu ada mantra, selalu itu ada kain. Ya. Dan ini adalah ciri khas kain yang selempang yang bandulnya gondal-gandul itu ya. Kalau Anda naik haji kan Anda terongnya gondal-gandul, bandulnya loncengnya gondal-gandul. Sama seperti orang-orang Hindu, ya kan? Sama. Ka'bah itu juga Ka'bah ya. Ka'bah itu adalah bangunan Zoroaster. Ya. Lihat ya. Benar.
Ya, ini yang sudah lama ikut kita udah ngerti ya, tapi ini sekarang saya tunjukkan ke Anda. Nah, inilah Ka'bahnya. Ini kan Ka'bah ini. Sebenarnya adalah Nakes Rostam ya, di Persia. Bangunan Zoroaster, ini adalah makam, bukan makamnya Ibrahim, saudara ya. Makamnya Raja Darius, Artasastes, Xerxes. Ya, ini adalah makamnya raja-raja Persia. Bukan makamnya Abraham. Ya, saudara ya. Ini kan Ka'bah kan ini. Ya kan? Dalamnya Ka'bah ini kan ini. Ya. Ada 3 tiang di dalamnya ya. Dengan lampu-lampu Aladin. Nah, ini adalah ini sebenarnya. Oke ya. Oh iya, tadi pakaiannya ya. Pakaian-pakaiannya orang keliling-keliling Ka'bah itu ya. Ini gondal gandul itu ya. Pakaian haji ya. Pakaian haji ini tawaf, pakaian haji tawaf Ka'bah. Nah, ini mereka kalau lagi tawaf ya di Ka'bah itu ya, ini pakainya begini ya. Kalau Anda lihat ini orang-orang ini, saudara, ini nggak ada yang pakai celana dalam nih, nggak yang laki-laki, nggak yang perempuan itu ya. Jadi mereka lagi nyumin batu ini, ya mereka susu uyul-uyulan sama titit, saudara di situ ya, uyul-uyulan semua. Beneran ya, saya nggak ngomong jadi Anda penistaan agama ya, dengan pakaian sehari-hari tanpa ikram itu ya. Kalau Pak itu boleh ya, ini lagi wisata kalau lagi ibadah nggak boleh saudara ya. Mereka semua harus dengan pakaian yang itu tadi ya. Ini ya, ini kan laki-laki perempuan ini, mereka kan nggak pakai pakaian dalam semua nih ya, dilarang nggak boleh. Sama dengan orang Hindu ya. Itu contoh ya. Kita kembali ya. Jadi saudara, ini adalah pusat agama dunia, tapi dua ya, Ka'bah ini adalah pusat peradaban ya. Pusat peradaban. Semua peradaban dunia ini asal usulnya dari Babilonia. Makanya di Jawa ya. Semua peradaban di dunia ini berasal dari Babilonia, saudara ya. Semua peradaban, mitologi segala macam itu ya. Itu semua berasal dari Babilonia. Ya kan? Ketiga, maka menjadi pusat ekonomi dunia. Ya kan? Satu bahasa, satu dialek, tadi bilang satu bahasa, satu budaya. Ya kan? Dulu ya, seluruh dunia, begitu orang ini masuk, maka dikatakan Daniel Satria Masa itu harus pakai bahasa Babel, saudara. Mereka harus berbahasa Babilonia. Ya, mereka menyebarkan ideologinya itu dengan bahasa. Ya. Makanya, saudara, agama-agama dari Babel, ya, maka ngajari Anda untuk ibadah dengan satu bahasa, saudara. Contoh, bahasa Arab, bahasa Sanskrit, ya. Anda membaca doanya kan dalam bahasa Sanskrit itu ya, Buddha, Hindu, Islam, pakai bahasa Arab. Termasuk pernah terjadi gereja. Gereja itu pernah memaksa Anda untuk berdoa, melakukan mantra dalam bahasa Latin, ya. Karena mereka memang dari Helenis, dari Babilonia. Itu pernah terjadi ya, gereja itu pernah terjebak di sana ya. Tapi kemudian terjadi beberapa pendobrakan oleh para reformisnya, entah Katolik, entah Protestan, pokoknya banyak, nggak cuma Martin Luther. Itu pernah ya, karena mereka terjebak di sana.
Karena mereka ingin mengkristenkan pagan ini, mereka berkompromi luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi satu bahasa itu ya, ciri khasnya. Maka ada pusat ekonomi. Pusat ekonomi. Kalau ini adalah occult, ini adalah culture, maka ini adalah agriculture. Nah, pusat ekonomi ini. Saudara, pusat ekonomi inilah yang disebut dengan pusat ekonomi ini yang disebut dengan Mammon. Ini yang disebut dengan Mammon. Agriculture-nya kan. Nah, agriculture yang jadi Mammon inilah yang kemudian akan jadi culture-nya manusia. Waktu adalah uang, ya kan? Time is money. Nah, dari agriculture-nya, pusat ekonominya, maka diangkat kembali. Maka akhirnya puncaknya apa, saudara? Temple, occultnya. Uang, Mammon. Mammon. Atau uang. Tempelnya adalah bank. Ya, kulturnya adalah sistem keuangan. Ya, sistem keuangan dunia. Ya. Ini yang modern ya secara umum. Jadi bukan berarti Mammon itu berasal dari Babel, bukan. Tetapi ini kita cerita ciri khas Babel, menghasilkan pusat ekonomi juga. Nah, kemudian itu ekonomi berkembang ke seluruh dunia. Tetapi kemudian ekonomi itu berkembang. Yang paling mempengaruhi perekonomian dunia dari awal mulanya bukan Mesir, saudara. Tapi orang Yahudi, orang Ibrani, orang Israel yang namanya Yusuf. Ya, ini yang namanya Yusuf. Inilah orang pertama kali ekonomi internasional pertama kali di dunia, saudara. Yusuf ini ya di zaman kelaparan dunia yang amat sangat ya di seluruh dunia, yang namanya dunia zaman itu ya, peradaban dunia zaman itu ini nih saudara. Nah, namanya peradaban dunia itu ini nih. Belum ada Eropa, saudara ya. Orang-orang Eropa masih tinggal di hutan waktu itu ya. Tinggal di gua orang Eropa itu namanya Yusuf. Nah, ini ya, daerah Mesir ini. Makanya namanya dunia, di sini ada namanya daerah orang Ethiopia ini hebat sekali kaya ya, mereka pergi ke sana. Ya, orang-orang dari sini pergi ke sana ya. Orang Kartagena segala, mungkin orang-orang Afrika Utara ya. Orang-orang dari Arabia, dari Sheba pergi ke sini. Orang-orang dari Persia, Babel, Media Persia dia pergi ke sini. Maka di sini ada yang namanya Yusuf di Mesir. Safnat Paaneah yang namanya Yusuf. Yusuf inilah yang mengatur keuangan internasional seluruh dunia, saudara. Diputar sama dua keuangan internasional. Yang dari Afrika, yang dari Asia, yang dari Arab, diputar semua sama dia. Ya, itulah sistem perekonomian dunia pertama kali. Siapa yang bangun, saudara? Orang Yahudi, saudara. Kalau dulu di Babel, semua satu, tapi ini enggak, mereka tuh berbicara dalam berbagai bahasa, dan mereka punya banyak sekali mata uang sendiri-sendiri, sama Yusuf diatur, saudara. Kamu boleh beli makanan, bayarnya pakai ini, bayarnya pakai ini, bayarnya pakai ini. Nah, itulah sistem perekonomian pertama dunia, zamannya Yusuf. Kemudian, ya, maka dunia kemudian berkembang sistem perekonomian yang lain. Dan tiba-tiba Israel menjadi negara yang amat sangat besar. Ya, negara yang besar ini, Israel ini, si Salomo ini, melakukan perdagangan internasional. Dan dia mempengaruhi semua perdagangan internasional. Dari mulai Yusuf, ya, pertama Yusuf, kemudian Salomo. Ya, dikatakan dia pedagang-pedagang, ya, kapal-kapal dagangnya orang-orang dari seluruh, bahkan Ratu Sheba datang ke sana ya. Melakukan dagang, Ethiopia, raja-raja Ethiopia, semua ya melakukan perdagangan dengan Israel. Menjadi pusat dunia, pusat perekonomian dunia. Kemudian,
bangkrut ya saudara ya, Israelnya ya, karena murtad. Lalu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dia menjadi pembesar di Babilonia yang menjadi raja di seluruh dunia. Maka mereka menggunakan sistem ekonominya Yahudi, saudara. Sadrah, Babilonia, era Yusuf kan era Mesir ya, era Mesir. Ini era Israel, era Babel. Maka Daniel ya, Daniel CS. Ya kan? Dari era Babel, era Media Persia, era Persia juga sama kan? Era Persia, ya ini ada namanya Mordekai tambahan. Ya kan? Itu menguasai seluruh dunia, saudara. Kemudian, ya, Yesus cerita tentang Mamon. Nah, kita kembali ya. Maka ya, sistem keuangan dunia. Dimulai dari di Mesir. Ini oleh Yusuf. Kemudian dimulai dari Israel, ini dimulai dari Salomo. Lalu di Babilonia ada namanya Daniel. Lalu di Persia namanya Mordekai. Ya, lalu masuklah wilayah Roma, Yunani dan Roma. Lalu Yesus cerita, ya, Yesus cerita ngajari tentang kapitalisme, tentang kapital, ya, yang hari ini Anda tahu ya, kapital, sosial, liberal, ya semua sistem ekonomi dunia itu namanya kapitalisme itu ya. Barang siapa memberi kepadanya, barang siapa yang memiliki kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu adalah sistem kapitalisme, saudara. Ya, ini kan sistem kapitalisme yang dibangun. Coba ya, ini kita pernah bahas itu di situ ya. Ini ya, sosialisme dan komunisme, kapitalisme. Yang Anda lihat Matius 25-29, 2 Korintus 9 ayat 6. Ya, coba kita buka. Matius 25 ayat 29 dulu ya. Matius 25 ayat 9. Ya ini yang orang lama sudah tahu ya. Ikutin nanti, Anda ikutin nanti karena ujungnya nanti beda kita. Ya. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sistem kapitalisme. Kalau kamu pergi ke bank, ya, Pak mau utang, kamu punya duit berapa? Punya utang cuma 5 juta, nggak dikasih, saudara. Tapi Anda duduk manis di rumah, Anda punya saldo di bank 5 miliar. Orang bank itu akan tiap hari ngemis-ngemis ya, nanti kirimin bubur kacang hijau, kirimin kirimin buah, parcel, kirimin cimik, supaya kamu mau utang lagi sama bank, padahal kamu masih punya 5 miliar. Ayo Pak, ini Pak ambil Pak, ini ada kredit Pak, dikasih 10 miliar lagi, saudara. Itulah. Tapi kalau Anda punya uang 5 juta di bank, tambah habis buat biaya administrasi. Bagus nggak tiba-tiba malah deflasi, saudara, dipotong, uangnya hilang. Itu fakta ya, saudara ya. Barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa tidak memiliki, kamu punya uang ya habis, potong administrasi, udah bagus duitnya nggak hilang, kayak Bank Senturi tiba-tiba banknya hilang nggak bisa bayar, ya kan? Itu yang terjadi kan? Nah, itu beneran ya saudara ya. Lalu dalam 2 Korintus ya, lihat ya, 2 Korintus 9 ayat 6.
Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Ini kan kapitalisme, saudara. Lah kamu modalnya sedikit, ya kamu susah. Itu. Kalau modalnya banyak, ya kamu jadi rajanya. Ini sistem kapitalisme diajarkan, saudara, di dalam Alkitab. Tentang penabur, kan? Yesus juga mengajarkan tentang penabur. Jadi, saudara, sistem kapitalismenya di zaman Roma dan Yunani itu Yesus memberikan satu, ini kasih tahu nih, inilah sistem ekonomi dunia yang benar. Kalau kamu mengerti barang siapa minta bajumu, berikan. Barang siapa minta jubahmu, kasihkan juga bajumu. Barang siapa minta berjalan denganmu 1 mil, jalanlah bersama dia dengan 2 mil. Itu adalah sistem marketing yang paling hebat, saudara, yang pernah saya dengar. Siapa di sini kalau orang mau beli, Bu Yohana, ini Bu Yohana jualan sembako ya kan, Bu Yohana saya mau beli beras, berapa sekilo, udah. Terus Bu Yohana cuma nyiduk 1 kilo ditimbang, terus dikasih ke 1 kilo, bawanya gimana? Ya pungutin satu-satu, nggak mungkin. Pasti beli beras, plastiknya mana? Ya pasti dikasih plastik. Masa suruh bawa sendiri? Ya, pokoknya digenggam, ada yang dikantongin. Pokoknya 1 kilo ada yang digenggam, ada yang di mulut, ada yang dikantongin. Taruh kantong celana, kantong baju, ada di BH-nya. Pokoknya di bawah 1 kilo. Nggak urusan. Kan nggak mungkin. Aku beli beras, pasti dikasih kantongnya juga. Tapi dia lihat ini orang nggak cuma beli beras, beli teh, beli gula, beli segala macam. Pasti berasnya dikantongin, ditambahin juga gula, teh, segala macam, dikasih kantong yang besar. Ya. Kan ditambahin lagi kan, namanya going extra miles. Kalau kamu beli kamu minta 1 miles, kamu jalan 2 miles. Yang dia minta kamu tambahi. Kamu nanti laku jualannya. Kalau kayak gitu. Kalau kamu orang jualan gula, suruh bawa kantong sendiri, ya nggak laku, saudara. Ya kan? Nggak akan laku. Ya, saudara ya. Ya, itulah sistem kapitalisme. Ya. Itulah Tuhan Yesus mengajarkan. Yesus itu seorang ekonom yang luar biasa ya, saudara ya. Dia seorang rabai. Rabai kan sarjana. Nggak kayak Muhammad kan. Ekonomi syariahnya kan jadi ngawur kan. Nah, tapi itulah rahasia. Intinya apa yang mau saya bilang, saudara? Di zaman dulu, perjanjian lama, orang Yahudilah yang menetapkan dasar-dasar ekonomi dunia. Dari zaman Yusuf sampai dengan ke zaman Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan Mordekai. Zamannya Yesus, orang Israel sudah mulai punah ya, tetapi Yesus memberikan pengajaran tentang ekonomi. Ya, tentang ekonomi. Yesus ajarkan ya berbagai pengajaran tentang ekonomi, saudara. Tentang membayar pajak. Ayo, bagaimana membedakan membayar pajak, mana yang untuk kaisar, mana yang untuk Tuhan. Yesus mengajarkan itu sistem perekonomian yang luar biasa yang sampai orang zaman itu ya kali ini juga sama kan. Anda lebih suka bayar pajak apa suka bayar perpuluhan? Di Eropa kalau Anda punya stichting Anbi kayak saya, Anda ngasih kolektor ke saya, Anda bisa klaim pajak, bisa dapat keringanan pajak dari situ, saudara, dapat kayak potongan pajak, ya seperti potongan pajak seperti itu. Ya, karena stichting kayak saya Anbi membantu meringankan beban. Tetapi kalau di Indonesia, ya kan, pajakmu nggak jelas, saudara. Udah pemerintahnya kamu bayar pajak nggak jelas, kamu kasih uang ke gereja juga nggak jelas. Jadi suka bayar pajak apa suka bayar perpuluhan? Kalau di Indonesia. Kalau bayar perpuluhan, pendetanya beli jet pribadi, saudara. Kalau kamu bayar pajak, ya kayak model-model kayak Gayus Tambunan. Ya, bingung itu tadi ya. Karena kamu tidak punya sistem ekonomi yang benar. Tapi kalau di Eropa punya sistem ekonomi yang berdasarkan Kristus, kekristenan. Jelas. Kepada kaisar bayar pada kaisar, kepada Tuhan bayarkan kepada Tuhan. Jelas, sudah clear. Ada aturannya. Tetapi kalau kamu sudah membayar kepada Tuhan yang untuk ke masyarakat, toh dari negara juga untuk masyarakat, maka kamu bisa mendapat kompensasi. Ya, itu sistem perekonomian dunia. Ya, bentar ini. Itu yang mau saya sampaikan, ya, bahwa ternyata orang Yahudi inilah yang membentuk sistem perekonomian dunia.
Ya, inilah sistem perekonomian dunia. Kemudian selama 2000 tahun orang Yahudi ini menghilang, saudara. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi selama menghilang ini, saudara? Dia masuk ke segala bangsa di dunia. Ada yang orang-orang Sephardik yang di daerah Arab, ada orang Misraim yang di daerah Afrika, ada orang-orang Askenaz yang di daerah Eropa dan Amerika. Ya, mereka masuk ke segala bangsa dan mereka sangat mempengaruhi semua perekonomian di sana. Semua orang Yahudi dimanapun berada, dia pasti pegang perekonomian negara itu, saudara. Yang di Jerman, di Belanda, di Spanyol, di Prancis, ya. Nanti Anda bisa nonton filmnya ini ya, The Heirs of Land ya, ada filmnya di Netflix, Heir of the Land ya. Ini trilogi dari Cathedral of the Sea ya, saudara ya. Nah ini ya, Anda nonton filmnya ini, bagaimana orang-orang Yahudi itu dirampas kekayaannya oleh orang Prancis, ya, dirampas. Kalau dia nggak mau jadi Kristen, orang-orang Yahudi ini menjadi amat sangat berpengaruh, dekat dengan raja-raja, saudara ya. Bahkan kaisar-kaisar ya, atau kaisar di Jerman dulu, Kaisar Charles siapa itu ya, dia uangnya dari orang Yahudi, saudara. Ya semua untuk kegiatan propaganda politiknya dia semua itu dari orang Yahudi. Bayangin sebegitu kuatnya orang-orang Yahudi ini. Ya, itu contohnya ya. Terus kita balik lagi, saudara. Jadi selama 2000 tahun ya dari zaman Yesus, 2000 tahun dari zaman Yesus, dari bait runtuh ya, diruntuhkan sampai dengan abad 20. Maka orang Yahudi adalah penentu perekonomian negara. Ayatnya di mana, saudara? Ayatnya, saudara. Mengapa mereka menjadi penentu? Mereka begitu giat. Karena ada Yeremia, apa saudara? Ini berdoalah bagi, sebentar ya, berdoalah, usahakanlah kesejahteraan ya. Usahakanlah kesejahteraan kota. Ada dalam Yeremia 29 ayat 7, saudara ya. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Coba saudara. Bukan saja, ya, bukan cuma berdoa, ya, realistis, kamu kudu kerja. Kamu harus usahakan kesejahteraan kota itu, karena di mana aku buang, negara di mana kamu buang, kamu harus usahakan kesejahteraan. Karena begitu negara itu makmur, kamu juga ikut makmur. Ya, termasuk di Babilonia, termasuk di Persia. Kamu pikir Mordekai itu orang biasa, saudara? Itu orang berpengaruh, makanya dia bisa ajukan anaknya, anak angkatnya dia, si Esther itu keponakannya, untuk jadi permaisuri raja. Karena dia punya akses. Ya, dia adalah pengawal pribadi. Kalau pengawal pribadi itu enggak macam-macam, bukan kayak cecunguknya Habib Rizik itu, saudara. Ya, atau banser atau bukan. Pengawal pribadi itu dia adalah perwira-perwira, ya, bangsawan-bangsawan yang khusus itu ya. Anda nonton filmnya Game of Thrones itu ya, saudara ya, atau filmnya Game of Thrones itu kan film itu kan pengawal pribadi itu biasanya bangsawan-bangsawan yang menjadi kepercayaannya raja, orang dekatnya raja. Ya. Mereka adalah orang dekatnya raja, mereka bukan cecunguk, saudara. Bukan orang rakyat jelata yang konyol-konyolan, bukan. Mereka punya pengaruh. Karena pengawal pribadi, mereka juga bisa berkomunikasi dan bisa kudeta ke rajanya. Bisa kudeta sama rajanya. Jadi mereka harus punya pasukan juga. Mordekai itu adalah pengawal pribadinya raja.
Raja Xerxes. Bayangin. Dia mengusahakan kesejahteraan negara di mana dia berada. Orang-orang Yahudi ini, karena ada Yeremia 29 ayat 7 ini, saudara. Mereka dimanapun orang Yahudi buang, pasti mereka akan menjadi penentu kota, penentu negaranya itu, termasuk di Jerman. Makanya Hitler marah sekali. Karena semua penentu perekonomian di Jerman itu adalah orang Yahudi. Makanya sama Jerman hajar orang Yahudinya, kekayaannya orang Yahudi itu dirampok buat biaya perangnya Jerman. Biaya perangnya Jerman apakah dari negara Jerman, dari rakyat Jerman? Bukan, dari orang Yahudi, saudara. Biaya perang dunia. Bahkan yang pertama ya, yang pertama dan kedua itu kan dari pogrom, mulai dari pogrom orang-orang Yahudi dimiskinkan oleh negara. Tapi kemanapun mereka pergi, ya bahkan ada, saya lupa ya, ada film Belanda juga ya, ada satu orang Belanda, polisi Belanda yang nipu orang Yahudi, ini kaya-kaya banget orang Belanda ini ya, orang Yahudi Belanda lalu ditipu sama polisi ini ya. Jadi ini orang Yahudi itu amat sangat kaya raya dari dulu, dan dia selalu berkoneksi antara Yahudi yang di Arab, Yahudi yang di Spanyol, Yahudi yang ada di Belanda, di Jerman, Yahudi yang di Australia, di Polandia sampai ke Rusia, Yahudi di Amerika. Mereka berkomunikasi satu sama lain. Mereka punya satu komunitas, ya orang-orang Yahudi ini. Dan mereka membentuk, karena mereka penentu ekonomi, Anda bayangin ya, mereka penentu ekonomi di Eropa, di Amerika, di Arab, mereka menentukan ekonomi dimanapun di Afrika, maka mereka punya satu apa? Ya udah, kita punya kode, punya kondak, ya kan? Supaya kita bisa komunikasi. Kamu di sana mata uangmu beda dengan saya, lalu mereka tuker-tukeran uang, saling membantu sesama orang Yahudi. Mereka harus membuat sebuah sistem mata uang, saudara. Karena sistem mata uang yang di Afrika beda dengan yang di Amerika, dengan yang di Eropa, dengan yang ada di Arab. Maka orang-orang Yahudi mulai membentuk sistem mata uang ya. Kemarin sudah saya tunjukkan juga ya. Ini saya tunjukkan lagi sekali lagi ya, saudara ya. Sistem mata uang. Judul jurnalnya itu ya adalah Gebhard Position ini ya. Ya, The Jewish Economy ya. The Position Jewish Economy, judul jurnalnya ini. Ya, judul jurnalnya ini adalah ini ya. What is the position of Jewish economy in United States? Ya, ini tahun 1949 jurnalnya, udah tua ya. Ini saya ngambilnya dari Haifa University Gestor ya. Dari Haifa, dari kampus saya. Ya, lihat ya. Lihat saudara ya. Jewish, orang-orang Yahudi inilah yang membuat sistem banknot, saudara. Banknot, mata uang rupiah itu, mata uang kertas itu loh. Bagaimana bisa mata uang kertas itu nilainya adalah 100.000, bahkan ada yang nilainya 1.000 dolar. Satu lembar kertas harganya 1.000 dolar. Gimana caranya tuh, saudara? Untuk bikin satu lembar kertas itu ya, paling cuman 10 dolar, saudara. Ya, untuk membuat satu lembar kertas itu biayanya mungkin 5-10 dolar. Tapi harga ini bisa sampai 1.000 dolar. Kan edan, saudara. Sampai 500 dolar. Yang pernah saya lihat itu 500 euro uang ya. 500 euro. Berarti kalau Anda punya satu lembar uang 500, satu lembar itu di dompet, berarti Anda punya uang 8 juta tuh di dompet itu. 8 juta rupiah. Bagaimana tuh bisa membuat sistem itu? Orang Yahudi yang bikin. Orang Yahudi yang di Arab, orang Yahudi yang ada di Spanyol, orang Yahudi yang di Eropa, di Amerika, mereka kumpul. Terus mereka bikin sistem untuk kondak mereka. Tetapi kondak ini kemudian digunakan, termasuk sekuritis ya, aset. Nah ini saya punya perusahaan nih, dihitung, di equity, dinilai. Udah kasih surat, mereka bikin antar mereka. Antar mereka bikin untuk jualan, lalu kemudian dikembangkan dalam sistem negara. Negara nggak, oh ini bagus juga nih. Lalu mereka gunakan sistem Yahudi ini dipakai di negara. Siapa yang bikin sistem perekonomian dunia? Dari zaman perjanjian lama sampai detik hari ini, yang bikin sistem perekonomian dunia itu adalah orang Yahudi, saudara. Yang mengatur, yang menentukan, yang punya formulasinya, yang punya perhitungan matematika dan fisikanya. Respon psikologis pasar, ya kan? Ya kan, kelembaman pasar, mereka semua ya, pasar yang jenuh, itu semua orang Yahudi yang melajari, saudara. Yang ngasih tahu ke kita, kapan ini harus turun, kapan ini harus naik.
Perekonomian Amerika hari ini dikuasai oleh orang Yahudi, saudara. Ya, perekonomian Amerika itu, seluruh ekonomi Amerika itu dikuasai oleh orang Yahudi. Maka kita tahu, orang Yahudi yang bikin sistem, perlu nggak emas? Oh perlu, karena saya tidak percaya kamu. Saya mau dagang sama kalian, maka kalian kudu kasih jaminan sama saya. Anda kudu kasih jaminan sama saya, saudara. Emas. Taunya saya dari mana? Nilai mata uangmu sekian itu dari mana? Kamu nyetak sekian, ya kamu harus kesepakatan, kamu lapor sama kita, kamu nyetak sekian, jumlah emasnya sekian. Kalau enggak, kamu bunuh diri loh. Ya, sistem itu membuat kamu bunuh diri. Kalau kamu nyetak kelebihan, kamu bisa deflasi loh. Kamu bisa deflasi. Kayak zaman Soekarno itu kan, maki kan mau nyetak banyak-banyak, Soekarno deflasi, mampu Soekarno itu. Ya kan, potong mata uangnya kan, digunting kan. Ya, wah. Saya dulu, Anda sekarang main monopoli kan, Anda main monopoli pakai uang-uangan ya. Saya dulu main monopoli ya, pakai uang asli, saudara. Uangnya Soekarno itu, ada gambarnya Soekarno itu loh, zaman dulu, zaman kuno. Uang asli, saudara. Itu kakek buyut saya itu orang yang amat sangat kaya raya sekali. Uangnya ditaruh semua di dalam lemari es. Jadi punya lemari es bukan buat dinyalain listriknya. Lemari es itu dia beli buat naruh uang karena kan tebel itu kan. Enggak, zaman dulu nggak kenal berangkas, saudara. Berangkas tipis. Ini lemari es, pakai nyimpen uangnya, ceklek dikunci dari depan kan. Lemari es dulu ada kuncinya kan. Anda tahu nggak lemari es yang ada kuncinya itu ya, tebel-tebel gede-gede ya. Jadi dibuka itu uangnya digulung-gulung ya, digulung-gulung begitu banyak sekali. Nah itu semua udah nggak ada harganya lagi. Jadi zaman saya waktu kecil, itu saya mainan monopolinya pakai uang itu tuh, saudara. Monopolinya pakai uang beneran itu saya dulu. Udah nggak ada harganya, ya. Kayak di Venezuela sekarang ya, uangnya nggak ada harganya, dihamburkan ke jalan-jalan itu ya. Nah, itu seperti itu, bisa deflasi. Anda kalau mau nyetak uang, Amerika perlu nggak? Ya nggak perlu, orang Yahudi sendiri yang bikin kok. Aku mau bikin sendiri, makanya dia cetak, dia sablon sendiri tuh uangnya tuh. Karena dia tahu sistemnya itu dia bikin, sampai di mana bahayanya, titiknya di mana, dia cetak terus, saudara. Ya. Dia nggak perlu pakai jaminan emas nyetaknya. Kalau Pak Andi kemarin ada jaminannya ya, jaminannya in God we trust, jaminannya adalah God itu ya kan. Ini loh yang dimaksud in God we trust kemarin Pak Andi itu loh. Ya, materi uang Amerika. Ya. Ini uangnya Amerika nih saudara ya. Ini uangnya Amerika, lihat ini. Ada tulisan ini nih. In God we trust. Itu jaminannya itu. In God we trust, jaminannya adalah Allah sendiri. Katanya mereka, bercanda ya saudara ya. Ini kan uang Amerika saudara ya. Anda nyimpen satu lembar ini berarti Anda bawa 1.600.000 tuh di kantong tuh. Nyimpen satu lembar ini Anda bawa 1.600.000. Anda nyimpen 10 berarti 10 lembar saja Anda sudah bawa 16 juta itu. Contoh ya. In God we trust. Ini tadi dulu ya, in God we trust ya. Nah ini kelihatan ya. Tuh in God we trust. Mereka nggak perlu pakai jaminan emas, udah jaminannya adalah Tuhan sendiri katanya mereka. Gila ya, pede banget ya. Coba Indonesia berani nggak in God we trust begini mata uangnya lalu nyetak sendiri nggak pakai jaminan? Wah ya bangkrut kayak Soekarno, gara-gara Soekarno kan deflasi kan, terus kakek buyut saya bangkrut saudara ya, bangkrut habis-habisan ceritanya begitu dulu ya saya diceritain. Nah uangnya satu yang berlemari-lemari es itu ya nggak ada kanggonya semua duitnya. Nah, itu ya. Nah itulah salah satu ya bagaimana orang Yahudi Tuhan memberkati. Kenapa? Karena ada ayat-ayat di Alkitab yang memotivasi mereka. Termasuk barang siapa tidak bekerja jangan makan. Nggak ada orang Yahudi malas itu nggak ada. Kamu tidak akan pernah ketemu Yahudi pengangguran, saudara. Nggak ada, saudara. Semua orang Yahudi pasti bekerja. Karena bekerja itu adalah sebuah keharusan dalam agama Yahudi. Kamu diciptakan itu buat bekerja, kata orang Yahudi ya. Kamu diciptakan itu buat bekerja. Jadi kamu tidak akan mungkin melihat orang Yahudi kere itu tidak ada, saudara.
Karena setiap kali ada yang miskin, pasti ada yang menolong. Ayatnya di mana, saudara? Ini ayatnya ya. Ulangan. Nanti dulu, ulangan dulu. Nanti kita buka ya. Ulangan 15. Ya, lihat. Maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Ya, saya kasih merah gede biar kelihatan. Maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Keren ya? Di semua kelas di Haifa University, ya, di semua kelas kami ada tulisannya there is no poor among us. Dari mana ayatnya? Dari sini, saudara. Sudah berapa tuh? Sudah berapa ayat? 2 ya bagi orangnya dia. Usahakan kesejahteraan kota. Kedua, there is no poor among us. Mereka pasti akan saling membantu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Membantu mereka serius ya, saudara ya. Nah, makanya kamu tidak akan melihat orang Yahudi miskin. Makanya orang, kalau dia miskin, dia ngaku aku Yahudi, lalu dia pulang ke Israel. Dia kaya, saudara, di sana. Makanya orang berbondong-bondong, bukan kaya raya, tapi tidak akan miskin. Lalu orang Yahudi ini punya paspor Amerika, ya, sementara dia Yahudi, dia orang miskin di Amerika, atau orang miskin dia di India, dia orang Yahudi, dia punya, dengan keyahudiannya dia punya paspor India. Kok punya paspor Israel, punya paspor India, masuk Indonesia dengan paspor India, kemudian dia di Bali, dia umpak-umpakan, saudara. Ya kan, kaya raya kan. Maka kita baca lagi sekarang Kisah Rasul 4 ya, saudara ya. Kisah Rasul 4. Ini kan baru ada tuh ya, Kisah Rasul 4. Lihat. Sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ayat ke-34. Karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan mereka bawa. Nggak ada yang kekurangan. Nah, itulah bagaimana cara para rasul menggenapi apa yang menjadi nubuatan di dalam Ulangan 15 ayat 4. Dan benar-benar tidak ada orang Kristen yang kere, saudara. Kenapa hari ini banyak orang Kristen yang kere? Karena gereja tidak melakukan ini, saudara. Gereja kan maunya kan kamu berdoa di dalam nama Yesus, uangnya turun dari surga, kan gelotak begitu kan. Terus jemaatnya disuruh bayar perpuluhan, ya kan? Disuruh bayar perpuluhan jemaatnya, saudara. Ya, sebentar ya, saya carikan ya, saudara. Ini saya sambil carikan ya. Ini menarik sekali nih ya. Ini pendeta sesat ini, saudara ya. Pendeta yang mau nipu kalian ini. Ada pendeta mau nipu, saya nggak tahu namanya pendeta ini ya. Saya tunjukkan pendetanya, namanya sebentar ya, saya sudah save kok ya, saya sudah save, saudara ya. Pendeta khotbah perpuluhan, kalau nggak dilihat aja deh, pendeta mungkin cepet gampang. Khotbah perpuluhan. Supaya ini salah satu yang pendeta yang terkenal. Ini kan kita tahu semua ya, pendeta terkenal ini ya. Coba salah satu sambil saya nyari ya. Ada pendeta yang ini ya. Ini kan terkenal ini, saudara. Ada orang yang berdebat, apakah orang Kristen perlu mengembalikan perpuluhan milik Tuhan atau tidak. Buat saya ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Lu mau kembalikan boleh, lu nggak mau kembalikan boleh, terserah. The end of the day, it's all about the love of God. Amin. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, aduh, jangankan 10%, semua yang saya punya Tuhan punya. Terus kenapa? Saya mesti ngajar di sini, saudara-saudara. Kalau saudara nggak mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, Tuhan hajar saudara. Saya nggak akan mengajar begitu. Yang saya ajar hanyalah sederhana. Kalau kita tahu semua Tuhan punya, jangankan 10%, apa saja yang bisa saya berikan buat Tuhan, Dia Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda dalam kemuliaan kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kita memberi perpuluhan karena hanya takut dikutuk, setiap kali kita bawa perpuluhan kita bilang, Tuhan nih, udah nih, puas.
puas. Sama-sama bilang Tuhan terlalu baik. Ada orang yang berdebat, apakah orang Kristen perlu mengembalikan perpuluhan milik Tuhan atau tidak. Buat saya ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Kalau kamu mengasahkan kasih Tuhan, kamu akan kembalikannya kemana, Pak Pendeta? Ya ke gereja dong. Ke gereja. Kalau kamu diberkati di sini, ya kamu kembalikannya ke sini. Lewi satu-satunya suku yang tidak punya ahli waris di dalam tanah perjanjian. Karena mereka nggak boleh perang. Tapi apa yang diterima oleh Bani Lewi? Ke-11 suku yang lain harus perang buat mereka. Bani Lewi menikmati berkat yang tidak mereka perjuangkan. Kalau saudara ngerti kamu imam di hadapan Tuhan, dan saudara layani kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain, bukan kepentinganmu, maka kebutuhanmu dan berkat yang saudara dambakan bukan lagi menjadi suatu hal yang Anda perjuangkan, tapi Tuhan akan memberkati saudara dengan kelimpahan dan perkenanan Tuhan yang orang lain bilang, kok lu bisa, para lu gak kerjanya kayak gua, kok. Maksudnya, orang Lewi kan nggak perlu kerja, katanya kan nggak perlu perang. Orang Lewi kerja nggak kerja, saudara, jangan ngomong nggak kerja, ini pendeta edan ini. Lalu caranya apa? Ya minta, ya jemaatnya suruh bayar sama dia. Ya ini salah satu contoh nih, ya. Nih contoh-contoh perpuluhan nih, tak hitungan ya saudara ya. Maunya si pendeta-pendeta ini, ya saya nggak ini ya, maunya pendeta itu begini saudara hitungnya. Dan ini pernah ada pendeta GBDI pernah ngomong saya ya terang-terangan ya pendeta GBDI. Ini loh Pak Paul, ya Pak ini kan ada dia punya jemaat, ya ada 10 orang misalnya, ya satu orang ya gajinya adalah 5 juta per bulan, maka 10%-nya sama dengan 500.000. Maka kalau 10 orang dengan gaji 5 juta, maka dikali 10 juga. Ya sama dengan 5 juta, maka gajinya Pak Pendeta sama dengan gajinya jemaat itu kan. Sekarang kalau jemaatnya 100, Pak Pendeta saya nanya kan, semua rata-rata gaji 5 juta, maka dikali 100, jadi Pak Pendeta terima 50 juta. Artinya Pak Pendeta lebih kaya daripada jemaatnya. Saya bilang jemaatnya goblok saudara. Pak Pendeta kerjanya apa Pak Pendeta? Ya cuma khotbah tiap minggu. Khotbah buat apa? Memotivasi mereka supaya mereka bayar sama saya. Iya kan, saudara? Pendeta itu adalah kriminal, saudara. Pendeta itu adalah pelaku kriminal yang dilegalkan oleh pemerintah, saudara. Ya, pendeta itu adalah kriminal yang dilegalkan oleh pemerintah. Tidak kerja, loh, saudara. Ya, itulah kriminalitas di balik perpuluhan gereja. Nah, kalau perjanjian lama orang Lewi kerja, saudara. Mereka harus ternak domba, saudara. Domba yang untuk persembahan, ada migdal eder, itu yang punya orang Lewi itu, saudara. Karena domba itu harus dipersembahkan buat Tuhan. Mereka kerja kudu diternak sama orang Lewi ini. Para imam kerja. Mereka tiap hari, mereka harus ngikatin ya, ada orang yang bekerja itu ya, di dalam bilangan berapa itu, bilangan 15 kalau nggak salah ya, ada orangnya mereka kerja. Nah kalau pendeta ini kerjanya apa saudara? Kerja dimasuk kayak Gilbert, coba saya tanya Gilbert kerjanya apa saudara? Anjang sana anjang sini kan, kamu tahu nggak kerja apa? Oh saya kan banyak kenal pendeta-pendeta GBI saudara. Kecuali pendeta itu mengajar, tiap hari dia mengajar sebagai dosen, namanya mengajar, kayak saya mengajar, saya ini sekarang mengajar tiap hari saudara. Ya kan? Tetapi begitu kita mengajar, maka kita lakukan apa yang kita ajarkan. Kalau kamu mengajarkan perpuluhan, maka kalau gaji kamu 50 juta, kamu perpuluhannya 5 juta, maka kamu masih punya 45 juta, saudara. Tetap kamu lebih kaya daripada jemaatnya kamu. Lalu jemaatnya kamu ada yang bangkrut. Oh iya, Bro, Tuhan Yesus memberkati, kita doakan ya, Bro ya. Kita menangis bersama. Wah, ikut sedih, saudara. Kenapa? Karena yang 500.000 hilang 1, saudara. Nah, jemaatnya bangkrut. Harusnya kan, ya udah, karena kamu jemaatnya di PHK selama kamu tidak bekerja, ya, saya akan support kamu ya, 500.000 sebulan. Harusnya kan pendetanya gitu, saudara.
Oh iya dong. Dulu waktu dia kerja, dia bayar 500.000 tuh, bayar upeti sama pendeta. Harusnya kalau pendeta terus jemaat yang nggak kerja, maka si pendetanya kayaknya balik bayar kan. Oh, itu namanya sehat, itu namanya saudara. Ini kan nggak mau keluar duit pendetanya, ya kan? Boro-boro keluar duit, dia nyuruh orang buat nolong dia saja nggak akan, saudara. Percaya saya. Kenapa? Begitu jemaat disuruh nolong dia, maka orang jemaat ini kan tidak ngasih kamu lagi. Kalau saya, saudara ya, kalau ada orang lagi susah, mungkin dalam sistem kita nggak bisa. Ada ya pengurus kita lagi susah kemarin ya. Kita anaknya mau bayar sekolah, nggak bisa saudara. Ada pengurus yang anak mau bayar sekolah 14 juta. Nggak ada duitnya, dan sistem itu nggak ada di kita. Akhirnya kita bilang apa? Yuk kita patungan, yuk bayari dia. Terkumpul persis saudara 14 juta sudah dia butuhkan. Padahal dia mau utang-utang sama saudaranya. Kalau dia sama saudaranya utang saudara. Begitu sama kita patungan, kumpul 14 juta kita kasihin dia saudara. Saya pun urunan. Ya saya pun urunan. Ya. Ada orang meninggal, saya urunan saudara. Maaf ya saudara, ya, bukan sombong. Biasanya saya paling besar urunannya. Kalau ada yang meninggal, kalau ada jemaat meninggal ya, ayahnya atau anak kandungnya atau ayah ibu kandungnya, ya. Karena saya pernah merasa orang tua meninggal itu duitnya habis banyak sekali, ya, dan itu ketolong gara-gara kalian urunan buat saya. Sekarang ketika ada yang susah, kalian ada yang susah, saya pasti urunan dulu saudara, ya. Nah, hal seperti ini tidak diajarkan di gereja, padahal dalam sistem Alkitab itu diajarkan, saudara. Sistem perekonomian diajarkan di Alkitab itu harusnya Anda malah belajar. Sebentar, saya akan ngomong ya, sebentar nih, jam berapa nih. Wah, dikit lagi ya, saudara ya, dikit lagi. Nah, sistem antikristus sekarang ya, kita sekarang balik sistem antikristus lompat ya, sistem antikristus. Sistem antikristus ini adalah syariah, ya, ekonomi syariah, syariah Islam, atau ekonomi syariah. Maka dia akan membatalkan ya sistem riba. Dibatalkan. Apa yang dimaksud dalam sistem riba, saudara? Deposito tadi ya kan? Oh, jangan deposito dulu ya. Apa yang dibatalkan, saudara? Satu, perbankan. Sistem perbankan itu akan dibatalkan, nggak boleh, saudara, nggak mau. Adanya apa? Rentenir nggak ada. Yang ada adalah urunan. Ya, diganti dengan arisan, urunan bagi hasil. Ya, bagus nggak saudara? Urunan bagi hasil. Gagal ya saudara ya, urunan bagi hasil. Lalu sistem mata uang. Ini riba saudara, mata uang itu. Karena apa? Karena kamu ndak kerja ndak apa, gara-gara kamu punya $1 lalu ditukar sama rupiah bisa jadi 16.000, itu riba tuh namanya tuh. Ya, maka mata uang itu akan dihancurkan saudara. Ya, akan dihapus sistem mata uang. Apalagi cryptocurrency, kamu ndak ada wujudnya, ya kan? Cryptocurrency, Bitcoin, ya kan, segala macam, wah itu nggak ada wujudnya semua tuh. Itu kan dihapuskan tuh. Apalagi saudara, sistem perbankan, mata uang, ya, saham, securities tadi ya, equity dari perusahaan, itu kan dihapuskan semua tuh, karena itu riba. Tiba-tiba sahamnya PT Tempo waktu itu ya dari 300 jadi 3.000, saya ingat sekali tuh ya, itu cuan banyak tuh saya tuh saudara ya, dari 300 rupiah jadi 3.000, itu riba tuh. Bukan kertas 300 jadi 3.000 naik 10 kali, itu riba tuh. Equity ya, gara-gara equity perusahaan itu. Equity itu apa? Ya ininya dia, kinerjanya dia. Segala kredibilitasnya, manajemennya, kinerjanya, jadi naik cepat sekali. Tetapi masalahnya dalam pasar saham itu kadang-kadang bukan karena equity dari perusahaan itu, karena memang digoreng. Bisa kan saham itu bisa naik harganya. Nah itu semua dihapus tuh dari sistem itu. Intinya semua diganti dengan emas. Barter. Sistem ekonomi syariah. Maksud, ini hanya, kalau bayangkan, Anda kemana-mana kudu bawa emas, saudara. Dagang itu kemana, repotnya minta ampun. Anda mau dagang, kudu bawa emas berton-ton naik pesawat, saudara.
Padahal kalau pakai sistem perbankan, Anda cuma pakai tul, pencet transfer, duitnya nyampe, saudara. Tapi ini Anda maunya pakainya emas. Ribetnya minta ampun, saudara ya. Dan Anda maunya bisanya barter emas atau barter barang sama barang. Ya nanti akhirnya satu galon aqua di Arab harganya bisa 1 gram emas. Sementara 1 galon aqua di Indonesia ya harganya cuman seper 100 gram emas. Harganya bisa aneh-aneh nanti itu karena sistem barter sesuai kebutuhan. Ya. Nah itu sistem ekonomi syariah yang diinginkan. Intinya adalah semua sistem peradaban dunia itu kan dihancurkan oleh antikristus tadi. Tanpa tanda antikristus, syahadat Islam, maka kamu tidak akan bisa bertransaksi. Nggak boleh, kamu mau barter emas, kamu harus la ilaha illallah dulu, saudara. La, harus gitu dulu, saudara. Jadi kalau Anda barter, supaya tanda Anda bersuka cita. La, gitu kan. Oh ya, boleh, gitu ya. Nah, itulah yang terjadi nanti di masa antikristus. Maka sekarang Anda yang punya sistem, ya Anda masuk dalam sistem keuangan, baik Bitcoin, Anda yang punya Bitcoin lah, Anda punya dolar, punya saham, punya segala macam. Saat ini kamu aman, tapi nanti begitu zaman antikristus, itu semua akan remuk semua tuh, saudara, hilang semua tuh. Karena akan dibajak sistem perekonomian dunia. Makanya microchip itu adalah sebuah sistem perekonomian dibangun oleh orang Yahudi, saudara. Microchip itu. Orang Yahudi lagi ya. Orang Yahudi lagi. Yang membangun sistem microchip itu orang Yahudi. Antikris bukan. Justru dengan adanya microchip itu, maka kamu akan semua akan lebih mudah. Saya ini sekarang kalau pergi ke Den Haag, setir mobil dari rumah 2 jam. Tiba-tiba dompetnya lupa bawa. Kemarin saya nganter si Edwin ya ke stasiun Den Haag, stasiun Amsterdam. Saya lupa bawa dompet, saudara. Lalu bayar parkirnya gimana? Aduh, akhirnya saya tutup di handphone ya, pasang aplikasi di handphone supaya bisa scan gitu ya. Untung loh. Tapi andai kata saya punya microchip kan cuma tak tempel aja pakai tangan, saudara, nggak pusing, nggak ada kata SIM ketinggalan, ATM ketinggalan, udah nggak ada cerita tuh. Sekarang saja saya sudah hampir tidak pernah bawa banknote ya. Uang tunai itu saya udah nggak pernah bawa. Dompet saya nggak ada uang tunai. Saya cuma pakai ATM kemana-mana, cuma bawa ATM 1. Dan nanti pakai microchip. Lalu microchip ini akan dibajak oleh orang Islam. Nah, jadi sistem perekonomian di Islam ini nanti ya di dalam kembali kepada sistem perbudakan. Kalau sekarang kapitalisme tidak mengenal perbudakan, saudara, nggak bisa. Dalam kapitalisme nggak bisa ada perbudakan karena tidak ada hierarki. Kalau kamu seorang hitam, kamu punya uang banyak, ya kamu bisa dapat VIP. Ya, nggak peduli kamu hitam, kuning, hijau, kamu bisa VIP. Monyet sekalipun, kalau kamu punya bawa uang, kamu bisa VIP. Yang penting uang. Ukuranmu itu adalah uang. Tapi dalam sistem syariah, ukuranmu itu bukan uang, saudara. Ukuranmu itu berapa ayat yang kamu hafalkan. Ya, seberapa kamu bisa nipu dengan ayat-ayat Al-Quran itulah, maka kamu yang akan berkuasa. Makanya sistem di dalam syariah itu yang menguasai siapa? Para khalifahnya, saudara. Rakyatnya nggak berdaya, karena apapun yang kamu punya, tidak ada kepemilikan yang absolut di dalam sistem syariah ya, saudara ya. Dalam sistem syariah itu tidak ada kepemilikan absolut. Mana ya? Ya, saya lupa di mana ya. Tidak ada kepemilikan absolut di dalam sistem syariah. Mungkin di sini ya. Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah kepemilikan absolut dari Allah. Manusia berperan sebagai pengelola.
diberikan kepada Allah mengelola bumi, berjalan dengan harta bendamu. Jadi nanti kalau khalifahnya bilang ini Allah butuh, bisa diambil dari kamu begitu aja, saudara. Ini Allah butuh, diambil, dirampas. Saudara. Kalau dalam sistem pemilikan Yahudi nggak bisa. Ingat Daud mau ngambil tanah untuk kemah, dibeli, saudara. Ya, Abraham mau bikin kuburan buat istrinya, beli, saudara. Bait suci semua itu beli. Nggak ada. Ini Allah mau bikin nih, Yehova mau bikin, dirampas, nggak ada, saudara. Tapi di dalam sistem Islam, kamu bisa dirampas, ini buat Allah. Jadi siapa yang jadi khalifahnya, dia akan berkuasa, dia akan ambil alih semuanya, itu ngeri, saudara ya. Mampus kamu, saudara, sama sistem khalifah. Makanya, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu pada orang miskin, walaupun nanti diambil alih oleh antikris, kamu, ya, Tuhan akan berhutang padamu. Di dalam masa antikris, kamu akan dicukupkan, saudara. Kamu harus sukarela. Berdiakonia itu harus sukarela. Kalau hartamu kamu bagikan kepada orang miskin, ya, untuk memberi makan, jangan khawatir di zaman antikris Tuhan tidak akan berpelit-pelit sama kamu. Kamu sedang menghutangi sorga, saudara. Ya kan? Barang siapa menolong orang miskin, kamu menghutangi surga, kan? Ya nggak, saudara? Ya kan? Barang siapa menolong miskin, menghutangi Tuhan. Ya, memberi dengan kemurahan hati. Ya, Amsal 19 ayat 17. Mungkin ayatnya benar nggak itu ya, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Ya, coba kita lihat the Net Bible. The one who is gracious to the poor lends to the Lord. Ya, and Lord will repay him for his good deed. Saudara, ketika kamu sekarang lagi berkecukupan, berkelimpahan, ayo menabur. Jangan ke pendeta-pendeta tadi yang model kayak Gilbert, duitnya nggak jelas larinya kemana, saudara. Ya, tapi kan buat operasional, iya, saudara, nggak jelas, saudara. Kamu berikan, ya, uangmu untuk hagios di Eropa maupun di Indonesia atau Damaris, uangmu itu buat orang miskin, saudara. Buat kita mensupport kehidupan orang-orang miskin. Suatu hari kamu akan, di zaman antikris, kita semua akan mengalami. Bohong kalau nggak ngalami, saudara, kecuali kamu udah mati. Ya, nggak ada rapture sebelum antikris itu, nggak ada. Alkitab itu bilang, sekalipun ada rapture itu sangkakala terakhir, antikrisnya sudah ada, saudara ya. Dan di antikris itu nanti kamu tidak bisa bertransaksi, yang bisa bertransaksi hanya syariah Islam itu, saudara. Lalu kamu nggak bisa dagang kecuali kamu nah baru kamu bisa dagang tuh, saudara, bisa barter. Lalu bagaimana cara kamu hidup? Jangan khawatir, kamu sedang memiota. Kamu harus punya tabungan di sorga sekarang. Dengan apa, saudara? Dengan bersedekah diakonia kepada orang-orang miskin. Bukan ngasih duit ya, ngasih makan yang banyak sekuat tenaga. Itu yang namanya, karena kamu di masa-masa nanti, uangmu itu nggak kepake, habis, hilang, dirampas oleh negara, dirampas oleh para khalifah Islam ini nanti. Ya, mampus, saudara. Hatimu jangan melekat, karena bisa tiba-tiba sekonyong-konyong uang itu hilang dari kamu. Makanya belajar bersedekah, berdiakonia yang benar, saudara. Jangan hatimu sampai melekat sana. Karena tadi saya jelaskan ya tentang ekonomi syariah, ya, ekonomi Babel, sistem perekonomian, dan mengapa orang Yahudi bisa kaya raya. Karena orang Yahudi bekerja keras dan mereka saling menolong sesamanya. Ya kan? Mereka saling menolong sesamanya, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia di masa mereka nggak punya negara, nggak punya jati diri bangsa, tapi mereka dari orang Amerika, Eropa, Afrika, orang-orang Yahudi ini bisa berkumpul jadi satu, mereka diberkati, mereka berbagi, dan mereka membentuk suatu sistem yang mempengaruhi kehidupan
hajat hidup seluruh dunia, saudara. Sistem perbankan, keuangan, sekuritas, banknote, ya, forex, semua yang bikin orang Yahudi. Makanya orang Yahudi nggak perlu, orang Amerika, Yahudi Amerika aja, orang Amerika itu nggak perlu. Kenapa? Karena Yahudi di Eropa disingkirkan, salahnya sendiri kan. Dari zaman pogrom itu kan, dari zamannya Prancis tadi ya, Heirs of the Land tadi filmnya tadi ya, dari sekitar tahun 1200, 1300 itu, orang-orang Yahudi itu dirampasin, saudara. Dirampas, ya, dimiskinkan. Lalu mereka pergi ke Amerika, lari. Yang bisa pergi ke Amerika mulai tahun 1400, 1500. Disitulah sistem keuangan dunia dibangun di Amerika. Sistem keuangan dunia itu dibangunnya di Amerika, saudara ya. Sistem forex, sistem perbankan, semua di Amerika, semua oleh Yahudi Amerika. Makanya orang-orang ini lari dari Eropa, pergi ke Amerika, dan mereka bangun sistem keuangannya yang ke seluruh dunia, mempengaruhi seluruh dunia. Makanya orang Amerika itu nggak perlu jaminan emas ketika nyetak uang. Ya cetak aja, karena sistemnya mereka yang bikin. Ya, saudara, bekerja keras dan saling tolong-menolong. Terus bekerja keras dan saling bersedekah, bukan ngasih duit tapi sedekah, saudara. Tidak ada orang Yahudi kekurangan makan, itu tidak ada. Mereka selalu bersedekah satu sama lain. Ya, sekuat tenaga. Maka dari itu, saudara, ayo, jangan sampai ada di dalam komunitas kita yang miskin, jangan sampai ada di dalam komunitas kita yang sampai tidak bisa bayar kontrakan rumah, tidak bisa bayar token listrik. Tapi dia harus juga bekerja, diajari mereka bekerja. Sayang kita belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Suatu ketika nanti Damaris punya, ya kita sudah ya bikin dapur umum kan itu lapangan pekerjaan walaupun dikit. Tapi kalau kita makin besar, bisa 10.000 per hari, wah berapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa. Kita sehari 1.000 saja kita bisa memperkerjakan banyak orang. Kalau 10.000, saudara, maka kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat komunitas kita sendiri. Bayangin ya, saudara ya, sistem itu. Semoga Tuhan Yesus memberkati ya. Ini pengajaran yang berat ya, menggunakan intelektualitas, wawasan Anda, juga hatimu ya. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Dan saya ceritakan ya sejarahnya, realitanya. Bagaimana orang-orang Yahudi bisa kaya raya. Dan sampai hari ini sistem perekonomian dunia itu dikuasai oleh mereka. Karena mereka melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Coba Islam melakukan apa yang diajarkan di Al-Quran. Kere semua, saudara. Makanya sistem syariah itu nggak ada yang berhasil. Di dunia manapun, belahan manapun, di Arab sendiri. Nggak jalan sistem syariah itu, saudara. Yang kaya yang kaya cuman keluarganya bangsawan. Yang lainnya kere cuma dapat jatahnya saja. Dan sekarang sumber dayanya alam. Sebentar lagi Arab itu habis, saudara. Karena sumber daya minyaknya udah habis. Arab itu kan baru kaya kan 1930. Sebelum tahun 1930, mereka itu miskin sekali, saudara ya. Ya, ini ada ditulis dalam buku saya ya, Khilafah Terakhir. Anda kalau mau buku Khilafah Terakhir bisa di Shopee ya, atau pesan sama hotline ke Hagios ya. Khilafah Terakhir ya. Ya, dominasi Eropa berjaya di Arab, bahkan seluruh dunia sampai berakhir Perang Dunia II. Ya, setelah Perang Dunia II, negara Arab melepaskan diri dari cengkeraman Eropa, tentu saja karena ada perjanjian, salah satunya membantu suatu negara melawan negara lain, termasuk yang Jerman ya. Ditemukannya minyak bumi di Arab Saudi tahun 1930 menjadi awal kebangkitan negara Arab dalam keterpurukan ekonomi akibat kekalahan mereka terhadap perang demi perang yang harus dilalui. Ya. Anak kere ya, saudara ya. Lihat ini ya. Benar. Ya, lihat ya. Sebelum ditemukan minyak bumi di Arab tahun 1930, negara Islam lain Arab Saudi misalnya hanya bergantung pada perkebunan kurma, peternakan onta. Begitu miskin sampai Raja Saudi Ibnu Saud berkata, apabila ada seorang investor datang membawa 1 juta pounds, maka orang tersebut akan memperoleh perlindungan di negaranya. Ya, saudara ya. Untung ketemu minyak tahun 19. Jadi Arab itu dulu kere, saudara, baru sekarang. Tahun 1930 baru 100 tahun ini. Ya, 1970 itu Dubai, Mekah, Medina itu baru dibangun tahun 1970.
Sebelum tahun 1970 mereka itu lebih buruk daripada kota Madiun, saudara. Ya, lebih buruk daripada kota Madiun sebelum tahun 1970. Baru-baru aja ya tahun 1970 mereka muncul pencakar langit segala macam di Dubai, segala kemewahan itu. Ya, sekarang udah habis minyaknya. Jadi nanti 50 tahun ke depan mereka kere, saudara. Caranya gimana mereka bisa hidup? Mereka harus hancurkan ekonomi dunia. Jadi targetnya orang Islam hari ini adalah menghancurkan perekonomian dunia, saudara. Itu targetnya orang Islam. Termasuk mengirim para imigran asilum ke refugee ke Eropa dan ke Amerika. Tujuannya adalah menghancurkan perekonomian dunia, tujuan mereka. Supaya kembali ke sistem barter. Kembali ke sistem zamannya Islam Muhammad. Itulah antikris. Itu tujuannya memang itu. Ya. Jadi bagaimana kita sikapnya? Bijaksana. Kita harus banyak bersedekah. Makanya negara-negara yang bersedekah, yang gerejanya berdiakonia tidak akan bisa dikuasai Islam. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati. Moderator, silakan kalau ada pengumuman dan segala macam.